Sejarah kontroversial budaya homoseksualitas dalam Prajurit Tips. Plato menulis bahwa percintaan sesama jenis lebih diberkati daripada cinta antar laki-laki dan perempuan. Tapi kemudian ia berubah pikiran, menggambarkan jika tindakan tersebut sebagai benar-benar tidak suci dan hal yang paling jelek dari yang terjelek. James Davidson kemudian bertanya, jadi mengapa orang Yunani kuno begitu bingung tentang konsep homoseksualitas? Inilah yang akan kita bahas. Homoseksualitas dalam militer Yunani kuno dianggap berkontribusi terhadap moral. Meskipun contoh utamanya adalah ikatan suci Band Tips, sebuah unit yang konon dibentuk dari pasangan sesama jenis. Pada banyak kota, terdapat ritus peralihan bagi laki-laki elit di akhir remaja mereka untuk masuk ke dalam hubungan pederastis dengan pria yang lebih tua. Hubungan ini mungkin bersifat seksual, tetapi juga bersifat pedagogis atau hubungan yang mendidik. Hubungan antar laki-laki dewasa di atas 20 tahun atau erastes dan laki-laki yang lebih muda atau erominos. Selain keintiman fisik, pria tersebut akan membimbing para pemuda dalam berbagai filsafat, politik, dan puisi. For your information, orang Yunani masa itu tidak memahami orientasi seksual dalam istilah kekinian, misalnya straight atau gay. Di masa depan, pria tetap diharapkan menikahi wanita dan membesarkan keluarga. Di Athena dan Sparta, homoseksualitas dipraktikkan dalam berbagai tingkatan dan statusnya agak rumit menurut Plato. Siapa sangka jika akhir dari Sparta, prajurit terkuat masa itu, berada di tangan 150 pasang prajurit gay dari Tips. Negara kota yang berhasil menerapkan prajurit penyuka sesama jenis dalam menentukan formasi militer terbukti menikmati beberapa keberhasilan. Tips memiliki satu resimen seperti itu sebagai inti dari seluruh pasukan mereka. Mereka menghubungkan kelompok ini yang disebut Ikatan Suci Tips karena menjadikan negara kota ini sebagai wilayah yang paling kuat selama satu generasi. Pedrus menulis sebagai berikut, jika prajurit yang saling mencintai menjadi sepasang kekasih dan berjuang bersama satu sama lain, orang-orang seperti itu meskipun sedikit jumlahnya dapat mengalahkan hampir semua umat manusia. Karena seorang pria yang sedang jatuh cinta lebih suka jika ia mati atas nama orang yang dicintainya. Di Tips, praktik hubungan sejenis ini didorong secara aktif dan bahkan diberi insentif secara hukum. Konsep tersebut didasarkan pada prinsip bahwa pria yang begitu setia satu sama lain akan bertarung sebagai unit yang kohesif. Orang Tips menganggap ikatan emosional antara laki-laki itu adalah suci, mengacu pada sumpah suci yang akan dibuat oleh kekasih laki-laki Tips satu sama lain di kuil Iolus, kekasih mitologis pahlawan Hercules. Ikatan emosional ini mengubah Band Tips menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Band ini akhirnya mengalahkan koalisi yang dipimpin Sparta, mengantarkan hegemoni Tips selama satu dekade hingga kejatuhan mereka ke tangan Philip II of Macedonia. Philip sangat terkesan dengan keberanian prajurit Tips selama pertempuran, sehingga ia mendirikan sebuah monumen yang masih berdiri sampai sekarang di kuburan mereka. Pentingnya hubungan ini dalam formasi militer bukannya tanpa kontroversi. Menurut Xenophon, ia membenci pemikiran yang menggunakan hubungan sebagai dasar pembentukan unit. Bahkan unit prajurit tersebut lebih menempatkan pada seksualitas daripada bakat. Sulit untuk membayangkan bahwa siapapun pernah atau berteriak "ini Tips" dengan semangat
karena orang-orang akan merasa lebih jantan dan macho jika meneriakkan "Ini Sparta". Bahkan teriakan ini diadaptasi dalam 2 film Zack Snyder. Fata Morgana tersebut bertahan hingga hari ini. Versi populer kehidupan militer Yunani kuno diberikan kepada Sparta, tetapi tidak kepada prajurit Thebes. Semua ini membuat komunitas LGBTQ sangat bersyukur bahwa tim rugby inklusif utama Skotlandia memberi nama tim mereka Caledonian Thebes, di mana hal ini membantu mereka untuk menjaga kenangan akan band suci. Berikut adalah sejarah lengkap homoseksualitas dalam prajurit Yunani kuno. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Profesor Paul dari Cambridge University mengungkapkan, pederasti secara harfiah berarti nafsu atau cinta dalam arti yang kuat. Saat Yunani kuno, hubungan seperti itu bisa berasal dari kedua jenis gender, tetapi kata pederasti merujuk secara khusus pada anak laki-laki. Prajurit Thebes mewujudkan visinya untuk melawan kekuatan Sparta. Mereka menciptakan korps elit 300 tentara yang dikenal sebagai band suci Thebes yang terdiri dari 150 pasang kekasih laki-laki di mana mereka berjuang berdampingan atas nama kebebasan. Mengingat ketidakpastian tanggal pasti penulisan, Plato merujuk pada band Thebes yang dibentuk pada 379 sebelum Masehi. Pasukan Sparta telah menduduki benteng Thebes, menghancurkan oposisi dan mengasingkan para pembangkang. Pelopidas membentuk kudeta dan membebaskan kota dari Sparta serta memasang demokrasi. Setelah kudeta, band suci mempersiapkan diri untuk melawan Sparta secara langsung dan berkampanye untuk mengusir mereka dari kota. Setelah melalui banyak pertempuran kecil, upaya perang Thebes memuncak dalam pertempuran pada 371 sebelum Masehi. Ketika pembicaraan damai gagal, prajurit Thebes menghadapi prajurit Sparta yang memiliki keunggulan numerik. The Sacred Band memainkan peran penting dalam kemenangan Thebes. Jenderal Epaminondas membuat keputusan yang tidak biasa untuk menempatkan unit terkuatnya, khususnya ikatan band suci yang berada di sayap kiri, untuk menghadapi unit terkuat Sparta secara langsung. Karena ukurannya yang kecil dan kohesi yang ketat, band ini menyerang seperti benda yang ditembakkan dengan meriam dan berhasil melukai Jenderal Sparta. Melihat situasi ini, tentara Sparta mulai mundur secara serampangan. Kekalahan yang menghancurkan ini menandai pertama kalinya dalam 3 abad pasukan Sparta yang tidak dapat dikalahkan. Di tempat tersebut, Thebes mendirikan sebuah monumen yang menandai kemenangan mereka. Kemenangan prajurit Thebes berhasil mengubah lanskap geopolitik Yunani selamanya. Hal ini menjadi sangat jelas bagi semua orang bahwa kekuatan Sparta tidak sekuat kelihatannya dan dapat dikalahkan. Melihat situasi ini, negara tetangga menjadi semakin berani dan mulai memberontak dari liga yang dipimpin Sparta. Kaum separatis membangun tembok di sekitar kota mereka untuk menentang Sparta. Sementara Jenderal Epaminondas membantu membentengi 2 kota di dekat Sparta untuk menjadi benteng yang kuat melawannya. Thebes pada bagiannya selalu dianggap sebagai kekuatan kelas 2 di Yunani. Meskipun periode dominasi Thebes ini hanya berlangsung selama dekade 360-an, prajurit Sparta tidak akan pernah lagi naik ke ketinggian sebelumnya.
The Sacred Band terus bertarung dengan gagah berani, bahkan saat Thebes akhirnya kehilangan cengkraman mereka pada Yunani. Pelopidas tewas berjuang untuk kebebasan dari Alexander of Pirae. Jenderal Epaminondas terbunuh melawan aliansi yang terdiri dari Sparta, Athena, dan negara bagian yang lain. Dia dimakamkan di medan perang di sebelah kekasih mudanya atau Erominos. Dengan wilayah Thebes tidak memiliki kepemimpinan yang kuat dan kedua aliansi yang melemah, terdapat ruang bagi kekuatan eksternal untuk turun tangan. Philip II of Makedonia, ayah dari Alexander the Great, akhirnya mencoba mengisi hal ini. Philip memperoleh kekuasaan dan pengaruh di seluruh dunia Yunani, di mana ia telah belajar dari taktik militer Thebes. Philip sendiri adalah mantan kekasih salah satu pendiri band saat tinggal di Thebes di masa mudanya. Tetapi sekarang ia mengancam kebebasan semua negara Yunani. Thebes diberi pilihan yang tegas, berpihak pada Philip atau bergabung dengan upaya terakhir perlawanan yang dipimpin oleh Athena. Setelah perdebatan panjang dalam majelis mereka, Thebes menolak pilihan yang jelas untuk berpihak pada Philip, di mana ia justru bergabung dengan musuh-musuh historis mereka. Dan tentu, hal ini menjadi sebuah keputusan strategis yang masih membingungkan bagi para sejarawan. Mungkin mereka memiliki keyakinan yang jelas bahwa kebebasan dan kemerdekaan orang Yunani layak untuk dipertahankan. Pertempuran terakhir akhirnya pecah pada tahun 338 sebelum Masehi. Pasukan Philip yang terdiri lebih dari 30.000 orang melawan kekuatan gabungan yang terdiri dari Thebes, Athena, dan banyak negara lainnya, di mana seluruh pasukan gabungan negara ini berjumlah 35.000 orang. Orang-orang Yunani melakukan perlawanan, tetapi akhirnya menyerah pada intuisi taktis yang unggul dari Philip. The Sacred Band of Thebes dihancurkan oleh pasukan elit Makedonia yang dipimpin oleh Alexander Muda, dan pada saat itu ia bertugas di bawah ayahnya. 40 tahun sejak pendiriannya, setelah memberikan keseimbangan kekuatan di Yunani, band tersebut dinyatakan tidak ada lagi. Ke-300 anggotanya telah dibantai, sementara Philip berhasil menguasai seluruh Yunani. Tetapi, pertarungan terakhir dari Sacred Band tidak akan dilupakan. Pada abad ke-19, kuburan massal band suci berhasil ditemukan. Trauma kerangka mereka menunjukkan kematian yang sangat brutal. Beberapa jasad telah ditembus oleh tombak Makedonia dengan bilahnya yang masih bersarang di dalamnya. Salah satunya, kepalanya telah dipukul dengan perisai, sementara yang lain mengalami retak tengkorak dan rahang yang patah. Sangat jelas jika Alexander saat itu bertujuan untuk melakukan pemusnahan penuh. Tetapi yang paling menonjol tentang kerangka prajurit band suci adalah susunannya. Mereka berada dalam barisan 7 atau 8, dan beberapa pasang mayat memiliki lengan yang saling terkait di siku. Para prajurit ini telah mati sebagaimana mereka hidup, sebagai sepasang kekasih yang setia sampai akhir. Menurut kalian, apakah layak jika peperangan hebat prajurit Thebes ini dilupakan oleh sejarah hanya karena mereka mengembangkan hubungan sesama jenis dalam dunia militer? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.